Saya mendukung loh. Kalau Prof. Yusril di 2024 nanti dicalonkan jadi presiden atau wakil presiden. PBB sebenarnya menghendaki pemilu dengan sistem tertutup. Apakah Prof. Yusril sadar bahwa dia bagian dari ini? Bagian dari kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan penundaan pemilu? Itu jadi pertanyaan besar. Mari kita tanyakan kepada Prof. Yusril, apakah ini murni soal tertutup terbuka saja atau merupakan bagian dari tim penundaan pemilu bersama dengan Ketua MPR, bersama dengan Ketua DPD, dan bersama dengan beberapa menteri lain yang cukup gencar sampai hari ini tetap menyuarakan soal penundaan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang sudah masuk ke episode yang ke-87. Kali ini saya ingin bertanya atau membahas tentang Prof. Yusril Ihza Mahendra ya. Jadi dalam kepala saya muncul pertanyaan kira-kira begini judulnya. Prof. Yusril ini memang betul-betul setuju proporsional tertutup atau merupakan bagian dari tim penundaan pemilu? Nah, jadi ini yang mau kita bahas ya. Jadi beberapa waktu lalu ada Rakornas Partai Bulan Bintang. Rame lah, semarak lah. Dan itu dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Dan dalam pidato sambutannya, Pak Jokowi bilang gini, Pak Yusril ini sudah banyak pengalaman dan saya dukung kalau Prof. Yusril mau jadi calon presiden. Nah, kalau Prof. Yusril itu bisa mengumpulkan dukungan 20%, presidensial threshold, maka saya akan dukung Prof. Yusril menjadi calon presiden. Nah, berbunga-bungalah Prof. Yusril habis itu ya. Berbunga-bungalah Prof. Yusril habis itu. Dan nggak lama setelah acara Rakornas itu, Partai Bulan Bintang melalui Prof. Yusril akan mengajukan diri sebagai pihak terkait ke Mahkamah Konstitusi untuk diikutkan dalam gugatan proporsional tertutup atau proporsional terbuka. Dan dalam hal ini posisinya Prof. Yusril menjadi pendukung proporsional tertutup. Ini jadi PDIP ada teman sekarang. Temannya adalah Partai Bulan Bintang. Jadi pro proporsional tertutup. Nah, alasannya adalah karena banyak mudaratnya proporsional terbuka menurut Prof. Yusril. Nah, gitu. Mudaratnya adalah partai-partai itu akhirnya hanya merekrut orang-orang yang populer, orang-orang yang banyak uang, sehingga kader-kader partai tidak diutamakan. Kayak gitu ya. Kalau misalnya dengan sistem proporsional tertutup, maka partai bisa merekrut kader sebanyak-banyaknya yang berkualitas. Karena partailah yang nanti akan menentukan siapa yang akan duduk di dalam parlemen. Nah, saya yakin Prof. Yusril ini sebenarnya memang begawan lah dalam soal ilmu hukum tata negara lah. Kalau maju ke MK pun bisa menang Prof. Yusril gitu loh. Iya bisa menang Prof. Yusril karena argumentasi hukumnya kuat, ya. Soal legalnya itu pasti jago lah, ya. Apalagi terkait dengan ketatanegaraan. Bahkan Prof. Yusril dulu pernah menggugat Jaksa Agung. Bukan Jaksa Agungnya sendiri yang digugat, tapi pengangkatan Jaksa Agungnya yang digugat zaman SBY. Dan Prof. Yusril menang. Sehingga Presiden SBY harus memberhentikan Jaksa Agung itu gitu. Itu saking hebatnya Prof. Yusril dalam soal hukum tata negara. Tapi dalam soal politik menurut saya nggak hebat. Gitu. Dalam soal politik, soal sosiologi gitu, menurut saya beliau nggak hebat. Jadi pikirannya kurang panjang dalam soal politik dan kemasyarakatan. Ya buktinya juga kan Partai Bulan Bintang tidak bisa menjual ide apapun ya yang bisa dibeli oleh masyarakat, dan dukungan terhadap Partai Bulan Bintang tidak begitu besar. Bahkan kalau saya ya punya hitung-hitungan, dengan sistem proporsional tertutup, Partai Bulan Bintang langsung lenyap di telan bumi. Karena nggak ada yang bisa dijual kan. Kalau apalagi hanya logo partai lama gitu, Partai Masyumi, lebih nggak ada yang kenal lagi. Generasinya makin lama makin tua dan meninggal dunia. Makin nggak ada itu pendukung logo Bulan Bintang. Yang bisa memungkinkan partai seperti Partai Bulan Bintang, partai lain-lainnya itu untuk bisa eksis bukan logonya, tapi kinerja caleg-calegnya. Dan mungkin sekarang PBB belum merekrut caleg ya. Karena kalau PBB sudah merekrut caleg dan hari-hari ke depan kemudian diputuskan proporsional tertutup, maka itu caleg-caleg akan meninggalkan Partai Bulan Bintang gitu. Jadi begitu. Jadi alasan mudarat-mudarat ini sebenarnya menurut saya itu apa sakitnya, kemudian solusinya apa. Itu kayak sakit gigi tapi lehernya mau digorok. Kayak sakit mata bukannya dikasih tetes mata tapi lehernya yang digorok.
kayak sakit kepala tapi lehernya yang digorok. Karena segala macam mudarat-mudarat itu semuanya bukan problem sistem proporsional terbuka, tapi problem peradaban. Kayak misalnya merekrut orang-orang terkenal, tidak mengutamakan partai, kan obatnya partai tinggal merekrut orang-orang partai aja. Orang ini wajib menjadi kader partai, wajib ikut sekolah partai, dan kemudian ya orang-orang terkenal itu nggak usah direkrut. Kan simpel. Tidak ada urusannya dengan sistem proporsional terbuka. Kalau misalnya money politik, banyak orang punya banyak uang aja yang direkrut jadi caleg, tinggal nggak usah direkrut orang yang punya banyak uang itu. Utamakan kader partai walaupun dia nggak punya uang, dan orang-orang yang banyak uang nggak usah direkrut. Karena kalau dalam peradaban seperti ini dengan sistem proporsional tertutup pun orang yang banyak uang pasti jadi caleg nomor 1. Kenapa? Ya akan ada jual beli nomor urut gitu. Akan ada jual beli nomor urut, dan itu yang menurut saya pertimbangan sosiologis, pertimbangan politik, menurut saya Prof. Yusril nggak jago. Yang jagonya dalam soal hukum tata negara, dan kalau soal ini digugat bisa saja mereka menang, bisa. Karena memang Prof. Yusril jago dalam soal itu. Tapi tidak mikirin masyarakat. Tidak memikirkan masyarakat yang kehilangan haknya untuk menentukan siapa calonnya. Prof. Yusril pasti nggak paham soal sistem mandat dan sistem delegasi. Gitu. Yang tertinggi itu levelnya itu sistem mandat. Sistem mandat itu masyarakat menentukan siapa yang dia inginkan untuk duduk menjadi anggota legislatif. Di level apapun, di level kota, kabupaten, provinsi maupun DPR RI. Dia tunjuk orangnya, dia pilih orangnya siapa yang harus menjadi wakilnya dia. Itu namanya sistem mandat. Dan sistem mandat yang paling ideal itu adalah sistem distrik. Karena itu full ditunjuk orangnya satu aja. Dan orang yang terpilih ini menjadi wakil dari daerah, dari distrik tempat dia berangkat. Gitu. Tapi proporsional terbuka itu campuran lah. Ya. Dia mandatnya nggak penuh satu orang karena dia wakilnya bisa banyak. Bisa 6 wakilnya dalam satu dapil, bisa 10 wakilnya, tapi itu juga mandat. Karena orang yang duduk itu ditentukan oleh masyarakat. Ya, orang yang duduk dan terpilih menjadi anggota legislatif ditentukan oleh masyarakat, walaupun bukan cuma satu. Walaupun mandatnya ke 10 orang. Walaupun mandatnya ke 6 orang. Walaupun mandatnya ke 12 orang, tergantung berapa jumlah wakil dari satu dapil. Tapi kalau proporsional tertutup itu nggak ada mandat. Proporsional tertutup itu masyarakat hanya memilih partai, dan kemudian dari pilihan itu kemudian dibagi partainya ada dapat berapa kursi. Nah, siapa yang akan duduk itu wallahu alam, tertutup aja. Itu biar partai yang tentukan berdasarkan nomor urut. Ya, jadi itu sistem utusan. Jadi dari sisi legitimasi saja, dari sisi hak rakyat aja, sistem tertutup itu jauh lebih rendah nilainya dibandingkan sistem terbuka. Jauh lebih rendah nilainya dibandingkan sistem distrik. Nah, aspek-aspek demokratisasi ini, aspek-aspek hak-hak rakyat ini, aspek-aspek politik dan kemasyarakatan ini tentu nggak ada dalam pikirannya Prof. Yusril. Yang ada dalam pikiran Prof. Yusril soal partai aja. Yang ada dalam pikirannya adalah soal lebih sederhana aja. Ini bukan soal sederhana-sederhanaan. Ya kan? Kalau masyarakat sudah terlanjur kita berikan haknya untuk menentukan wakilnya, kemudian dicabut lagi, itu nggak ada urusan dengan penyederhanaan. Karena penyederhanaan kemudian mengambil alih kembali hak masyarakat itu melanggar hak asasi kalau menurut saya. Gitu. Apalagi kalau ada argumen misalnya soal pemilu serentak ini rumit. Bayangkan ada pemilu serentak di semua level, ada 18 partai. Kemudian masing-masing partai itu ada sekian lagi caleg yang harus dipilih. Betapa rumitnya pemilu. Kalau rumit pemilu gara-gara serentak, ya serentaknya yang dikembalikan ke tidak serentak gitu loh. Karena yang jadi masalah serentaknya, bukan partainya. Karena yang lebih asasi itu adalah hak masyarakat untuk memilih, bukan keserentakan itu. Serentak itu bukan kebutuhan masyarakat dan bukan sesuatu yang asasi buat masyarakat. Kalau pileg, pilpres serentak, pilkada serentak itu jadi masalah, serentaknya itu yang diubah. Bukan hak masyarakat untuk menentukan wakilnya yang diubah. Kan yang lebih asasi itu hak masyarakat menentukan wakilnya, bukan keserentakan itu. Keserentakan itu bukan hak asasi dan bahkan bukan kebutuhan sama sekali. Bisa dibikin tidak serentak. Apa urusannya dengan serentak? Jadi menurut saya penyakitnya apa, obatnya apa. Jadi kemudian juga meremehkan pengetahuan masyarakat terhadap caleg. Menurut saya data sudah memperlihatkan. Datanya itu
partai-partai kita sebagian besar itu orang milih caleg bukan milih partai. Jadi nggak bisa lagi dengan jumawa bilang, ya kalau dengan partai akan lebih sederhana, masyarakat nggak perlu pusing-pusing lagi. Loh, dengan sistem yang pusing aja, masyarakat milih caleg kok. Coba kita lihat berbagai partai besar nih, kayak PDIP misalnya. PDIP itu yang milih partainya saja tuh cuma 27%. Memang cukup tinggi, tapi 27%. 63% itu milih caleg. Partai Golkar misalnya, lebih rendah lagi. Yang milih Partai Golkar itu, yang milih partainya saja tuh hanya 19 atau 20%. Sisanya 80% itu milih calegnya. Bayangkan dengan sistem yang kita bilang rumit, masyarakat yang dengan berbagai macam latar belakang pendidikan, tingkat ekonomi itu milih caleg kok. Gerindra itu 30% yang milih partainya, 70% milih calegnya. Tetap lebih besar yang milih caleg. PKB misalnya 27% milih partai, 73% milih caleg. Milih caleg juga. Sebagian besar milih caleg. Nasdem misalnya tuh lebih parah lagi. Hanya 13% yang pilih partai. 87% pilih caleg. Jadi nampak nyata bahwa di sini selain caleg menjadi kekuatan utama partai politik, masyarakat kita yang dianggap pusing, nggak pusing kok. Kalau mereka pusing, mereka nggak akan pilih caleg. Mereka pilih coblos tanda partai aja. Ini buktinya kan masyarakat kita nggak pusing. Yang pusing memang penyelenggara pemilu, tapi itu urusannya penyelenggara pemilu. Memang tugas mereka buat dibikin pusing. Kalau nggak mau pusing, nggak usah jadi penyelenggara pemilu. Itu menurut saya. Jadi kira-kira argumentasi-argumentasi itu bisa dipatahkan semua. Dan yang paling prinsip adalah, ini kan tahapan sudah berlangsung. Jadi semua perdebatan itu boleh saja dibuka. Pro kontra proporsional tertutup, terbuka, bahkan distrik sekalipun tuh boleh dibuka. Apa keuntungan dan kelebihannya boleh dibuka, tapi nggak saat ini. Kalau mau dibuka nanti tahun 2024 setelah pemerintahan baru terpilih, setelah DPR baru terpilih, buka lagi. Biar pembentuk undang-undang yang mengurus itu. Kalau mau mengevaluasi lagi. Karena ini tahapan pemilu sudah jalan. Tahapan pemilunya sudah berlangsung. Dan semua partai, kalau nggak semua, sebagian besar partai mendesain sistem pemenangan pemilu mereka, mendesain rekrutmen caleg mereka berdasarkan imajinasi soal proporsional terbuka. Nah, kalau tiba-tiba aturan mainnya berubah, besok sudah mau tanding, aturan mainnya berubah, kan pertanyaannya sebenarnya bukan soal debat baik buruk proporsional tertutup versus proporsional terbuka. Tapi pertanyaan besarnya adalah ini mau ngapain? Mau ngacak-ngacak atau mau gimana? Karena kalau sebagian besar partai sudah mendesain sistem pemenangan mereka dengan proporsional terbuka, kemudian dijadikan proporsional tertutup, mereka akan menyerah di tengah jalan. Kenapa? Karena caleg-caleg mereka mengalami demoralisasi. Kalau caleg-caleg mereka mengalami demoralisasi, mereka akan tinggalkan partai apapun. Semua partai akan ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka tidak merasa punya kesempatan yang sama untuk terpilih jadi caleg. Karena mereka sadar betul yang akan terpilih jadi caleg kalau partainya dapat kursi hanya nomor urut 1 atau nomor urut 2. Dan sebagian besar partai akan ditinggalkan. Itu sebabnya 8 partai politik menolak ini. Kenapa mereka menolak ini? Itu bukan hanya memikirkan mereka, iya. Tapi juga memikirkan masyarakat yang kemudian kehilangan haknya juga. Jadi ada 8 partai politik yang memikirkan dirinya juga, tapi juga memikirkan masyarakat yang kehilangan haknya. Apapun motifnya lah, tapi masyarakat betul kehilangan haknya. Ya, sementara ada 2 partai politik sejauh ini yang kemudian memikirkan dirinya juga, tapi nggak mikirin masyarakat. Kita nggak bisa bilang partai politik nggak mikirin dirinya. Partai politik mikirin dirinya. Tapi ada yang mikirin dirinya dan mikirin masyarakat, ada yang mikirin dirinya saja. Masyarakat kehilangan hak, buat dia nggak peduli. Yang penting pemilu sederhana, yang penting saya menang. Udah itu aja. Gitu. Kalau PBB nggak mungkin menang lah. Dengan proporsional tertutup pasti hilang lah. Saya berani taruhan tuh pasti hilang. Mau taruhan Alphard lagi juga boleh. Ada yang berani nggak? Pasti hilang itu. Jadi bukan itu. Gitu. Jadi apa? Kalau buat saya sekarang pertanyaan besarnya mengotak-atik aturan ini tujuannya apa? Apalagi Prof. Yusril tidak hanya sekedar bicara soal bahwa akan jadi pihak terkait setelah Rakornas itu. Tapi juga bicara soal pengisian jabatan-jabatan publik kalau pemilu ditunda. Nah ini menurut saya benang merahnya di sini. Ini apakah betul-betul hanya sekedar debat antara proporsional terbuka atau proporsional tertutup, atau jangan-jangan memang bagian dari tim penundaan pemilu.
Karena kalau misalnya partai-partai nanti tidak siap dengan sistem proporsional tertutup, sangat masuk akal semua partai akan bilang kami nggak sanggup sekarang. Kalau sekarang kami nggak sanggup, lebih baik pemilunya ditunda aja. Apakah ini cara halus untuk mendesain sebuah penundaan pemilu? Kan saya sudah bilang waktu di akhir tahun saya memberikan review prediksi, akan ada percobaan terakhir untuk menunda pemilu atau untuk menambah periode. Nah, kalau PDIP sekarang sudah tegas menyatakan pemilu tahun 2024, itu alhamdulillah. Kita dukung PDIP dalam konteks itu. Tapi bahwa ada ini, banyak sekali upaya untuk membuat partai-partai tidak siap menghadapi pemilu tahun 2024 itu juga jadi pertanyaan besar. Kalau tiba-tiba dibikin tertutup, dan partai-partai bilang kita nggak sanggup pemilu, ya udah tunda aja pemilunya. Nah, apakah Prof. Yusril sadar bahwa dia bagian dari ini? Bagian dari kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan penundaan pemilu? Itu jadi pertanyaan besar. Mari kita tanyakan kepada Prof. Yusril, apakah ini murni soal tertutup terbuka saja, atau merupakan bagian dari tim penundaan pemilu bersama dengan Ketua MPR, bersama dengan Ketua DPD, dan bersama dengan beberapa menteri lain yang cukup gencar sampai hari ini tetap menyuarakan soal penundaan pemilu. Pokoknya kata kuncinya bilang kita akan resesi, ya, kita akan menghadapi kondisi global yang tidak mudah. Nah, itu tim penundaan pemilu tuh. Gitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.